kita kan sudah ngelihat tadi farm Om yang sangat luar biasa. Iya. Ya, terus juga tidak hanya farm, tadi juga banyak banget ikan-ikan yang cakep-cakep ya. Nah sekarang mungkin teman-teman di Amos TV Satu Berita Lampung pengen tahu nih cerita dari pengalaman Om yang dari bawah sampai naik ke atas, turun lagi ke bawah, dan sekarang meroket ke atas. Itu gimana Om ceritanya Om? Awalnya dulu sebelum saya peternak cupang, saya wira swasta bikin keripik pisang. Keripik pisang di itu si usaha warisan dulu dari orang tua. Nah, Tahun berapa Om? Duh, kalau tahunnya lupa saya tuh. Pokoknya saya hanya bisa menerusin dan saya terpuruk di tahun 2012. Tuh, 2012 tuh mengalami keterpurukan di tahun 2012. Saya menganggur selama 6 bulan. Selama 6 bulan. 6 bulan nganggur, nggak kerja. Pusing banget, stres yang rasa. Nah, di tahun 2012 itu saya tani pertama tuh. Tani di sini lah, lahan sini, bertani saya. Menanam cabai pun itu terpuruk saya. Cabai dulu apa yang ditanam? Tanam cabai, pokoknya segala macam sayuran lah, palawija itu dulu. Nah, di tahun 2014 di bulan 10 tanggal 30 bulan 10 2014 saya mulai mengenal cupang. Waktu itu yang saya kenal itu cupang adu. Nah, cupang adu. Jadi saya tertarik waktu saya melihat di rumah kawan lagi ngadu-ngadu ikan. Nah, dari saya itu senang lihat ikan cupang adu, belilah saya ikan cupang adu iseng-iseng. Iseng-iseng beli. Saya belajar ngebreed, alhamdulillah jadi saya bermain di cupang adu itu 3 tahun. 3 tahun. Ternak berarti di situ. Ya. Bermain ikan cupang adu, ternak cupang adu itu 3 tahun. Setelah itu saya mengenal ikan hias. Apa tuh ikan hias? Pertama dulu yang saya kenal itu red koi. Red koi sama pensi. Dulu cupangnya ini. Pensi sama red koi gitulah ya. Red koi. Setelah itu 6 bulan kemudian saya beli indukan dari Thailand. Wih, beli indukan dari Thailand. Waktu itu lagi boomingnya di Thailand tuh ikan emerald. Oh, emerald. Emerald pertama. Iya. Jadi saya beli di tahun 2000 berapa itu? Lupa saya tuh. Tahun 2000 berapa ya? 2015 apa ya? 16. Nah, tahun 2016. Itu saya beli indukan emerald di Thailand. Masih lumayan sih harganya. Berapaan itu Om? Dulu beli indukan emerald dari Thailand tuh sampai Indo 3.300.000. Berarti kalau sekarang mungkin kalau yang lagi tenar 5 juta 6 juta. Ya, kurang lebih sekitar itu. Itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Nah, terus Om? Ya, setelah saya beli indukan emerald, nah dari situlah mulai kerasa uangnya ikan hias. Bermain ikan hias. Tapi motivasi pertamanya nggak mungkin uang dong. Ya. Istilahnya apa nih? Dari itu senang lihat warnanya, bagus. Warna, melihat ikan emerald itu galaksi-galaksinya ya. Dulu emerald belum ada galaksi, masih murni dia, oranye merah gitu. Nah, di situ lagi rame-ramenya tuh. Harganya juga masih tinggi. Nah, waktu ngebreed pertama itu ikan belum sempat saya jual. Saya pertahankan untuk indukan. Saya perbanyak dulu ya. Nah, setelah banyak baru saya keluarin jual. Luar biasa loh pengalaman motivasi daripada Om. Nah, berarti melihat apa di tahun 2015 itu ternak indukan daripada emerald ya Om ya. Nah, setelah emerald itu kan mengalami kemerosotan tuh Om. Ya. Saya beralih ke Galaxy multicolor. Di tahun berapa tuh Om? Di tahun 2017-an. 2018 lah. Saya mulai bergelut di ikan Galaxy. Saya beli indukan tapi dari Indo, masih lokalan dari Indo. Nah, di situ mulai kerasa juga nih. Terus dilihat dari warnanya juga bagus kan, jadi nambah semangat. Galaxy, lagi itu ya. Lagi semangat terus, nambah semangat lagi. Sebagian juga saya beli indukan dari luar juga. Pernah juga dulu kalau awal dari Avatar itu saya beli di Thailand juga. Avatar, Blue Rim, FCCP saya beli di luar juga, di luar negeri semua. Dari Vietnam sama Thailand semua. Iya. Untuk ya
Galaxy Multicolor juga ada yang beli dari Indo, dari Jakarta ada, dari tebing tinggi juga ada. Terus berarti Om sendiri dari sampai akhirnya sekarang ini Avatar menekuninya ya Om ya? Ya, Avatar, pokoknya Galaxy Multicolor, Avatar, sama Mogol, sama Cooper, Giant Cooper. Berarti next project ini Om ini kan pasti masih masuknya ke mana nih Om? Next project larinya kemana nih? Larinya sekarang ini impian saya Avatar Kalimaya, lagi impian saya. Om, sekarang kita kan tadi udah bahas cupang nih ya. Ada nggak Om 5 tahun ke depan ini cita-cita Om, harapan Om ya, harapan ingin gimana Om 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini? 5 tahun ke depan harapan saya itu ya. Yang masih belum tercapai sampai detik ini ada nggak Om? Segelintingan. Ada. Apa tuh? Belum naik haji. Ya kan? Insya Allah naik haji. Iya. Tapi memang semua ini yang Om ambil istilahnya beli indukan itu dari ikan atau memang modal lain Om? Dari ikan semua. Saya dari ternak cupang sampai sebesar ini saya dengan modal uang 50.000. 50.000? Ikan aduan. Aduan tuh. Beli ikan 50.000, saya ternakin terus, saya kawinin, alhamdulillah jadi banyak. Pernah nggak ngalami rasa kayak aduh capek nih ya kan, nggak gagal kawin? Kan ada banyak orang yang akhirnya frustasi karena dia gagal ngebreed. Pernah sih. nggak ngalami rasa itu Om? Pernah. Saya belum pernah ada. Pernah, tapi kalau bagi saya kegagalan itu suatu keberhasilan nantinya. Ya. Akhirnya artinya terus mencoba. Itu demi siapa Om itu? Ya demi anak istri lah. Demi anak istri itu luar biasa ya kan? Karena terbiasa saya tuh kerja berat. Dari dulu saya tani, nyangkol, terus di ikan ini kan nggak seberapa berat kerjanya. Makanya enjoy aja lah. Orang kerjanya juga ringan gitu loh. Iya benar ya kan, enjoy, ringan dan istilahnya dari ikan kembali ke ikan lagi. Iya, ikan kembali ke ikan. Jadi buat teman-teman seluruh breeder seluruh Indonesia ya kan, ketika teman-teman beli indukan di sini, teman-teman bisa dari ikan kembali ke ikan. Jangan sampai jual motor teman-teman. Iya. Kan ada sih dia untuk teman-teman seluruh di Indonesia, kalau mau cepat sukses, belilah ikan yang bagus sekalian. Jangan tanggung-tanggung karena apa tuh? Kalau kita beli ikan bibit yang tanggung-tanggung kualitasnya, kita nggak bakalan naik. Emang itu mengaruh Om? Mempengaruhi. Dari segi apanya nih Om? Dari kualitasnya. Kualitas. Kayak dia mutasinya lama tuh ya gimana? Satu ya, kalau kita beli ikan dengan project yang bagus, terus yang lagi booming, pasti nama kita cepat naik. Di dunia maya pasti cepat naik. Jangan beli indukan dengan ikan-ikan yang biasa lah. Nanti hasilnya biasa juga. Tabur tua itu teman-teman, tahu nggak istilahnya konsep tabur tua? Apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai, artinya kita tabur yang berkualitas akan menuai yang berkualitas ya kan, artinya indukan yang bagus ya. Boleh dimanapun teman-teman beli indukan ya kan, pastinya boleh. Di tempat Om Nur Hadi ini pasti yang keren dan gokil ya kan. Itu motivasi buat umat cupang loh. Nggak mengharuskan beli di tempat saya, silakan beli tempat lain tapi dengan kualitas yang bagus sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Pasti modalnya kembali kok. Modalnya kembali ya. Tapi walaupun gini Om, misalnya ada pemula yang memang mereka istilahnya nggak betah nih tapi pengen maju, tapi gimana gitu. Gimana sih cara Om dulu ketika mengatasi jiwa yang istilahnya ekspektasi kita pengen kesini tapi kita belum mampu, itu Om dulu ngendel gimana Om? Kalau saya dulu gini, yang penting pikiran kita tenangin aja dulu. Tenang, batin tenang. Jadi anggap aja ikan ini sahabat kita. Sahabat kita. Ikan sahabat tuh, ya kan? Gimana tuh Om menganggap ikan itu adalah seorang sahabat itu? Nah, jadi kita setiap hari tuh harus kita lihat, cek ikan, kita rawat ikan. Yang airnya tadinya keruh harus cepat-cepat kita ganti. Pokoknya setiap hari kita kasih makan. Pokoknya anggap aja ikan ini sahabat kita gitu loh. Karena dia makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Nah. Terus selain itu apa lagi Om? Selain yang kita anggap sahabat, bisa nggak sih kita anggap kayak temen gitu, nggak mungkin? Apa gimana? Ya kan? Ya gini ya. Selain sahabat, enggak gini.
Karena kan kalau kita bilang sahabat ikan itu adalah seorang sahabat gitu ya. Berarti kita harus totalitas dong. Kayak gini, tahu kucing nggak? Kucing itu kalau misalnya kita lihat saudara kita miara kucing, dia aja pakan untuk kucingnya aja bisa sampai lebih tinggi daripada pakan manusia. Ya kan? Artinya bisa sampai 10 juta buat groomingnya segala macem. Ini untuk masalah pakan saya, untuk sahabat kita ini, sahabat saya di ikan, itu pakannya ya lumayan juga sih. Ngabisin berapa itu Om kalau boleh tahu Om? Dalam 1 bulan deh? 1 hari aja di farm sana, di farm 1 itu sehari bisa habis 1 kilo dengan harga 185.000. Wow. Sehari. Kalikan aja 1 bulan tuh ya kan? Bisa sampai berapa itu ya? Tapi itulah untuk sahabat, istilah keluarga kita sendiri lah ikan itu ya. Karena dia itu makhluk hidup. Nah berarti boleh dong Om 3 motivasi penting dari Om sendiri selaku istilahnya suhu daripada pada ikan ini ya kan. Nih Om, saya mewakili orang-orang di seluruh Indonesia ini deh. Bayangkan aja saya ini adalah seorang pemula, ya kan. Berikan saya 3 motivasi yang supaya saya tetap istilahnya menjadi breeders seperti Om lah. Bagaimana caranya jadi Om? Yang pertama itu harus beli indukan yang berkualitas. Tuh, indukan yang berkualitas. Kenapa alasannya? Kalau kita dengan indukan yang berkualitas, maka kita cepat naik. Kedua, kita harus rajin. Artinya, Semangat. Rajin berartinya kita dalam untuk usaha peternak ikan. Itu kita harus rajin dengan mengamatin ikan supaya perawatan ikan, ganti airnya. Terus rajin. Berapa hari sekali Om kita ganti air? Kalau yang di kolam itu ganti airnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Apabila tidak rajin maka terjadi apa? Bisa sakit ikan. Sakit ikan, gagal panen, nggak bisa naik haji. Yang ketiga Om, terakhir buat mereka. Nah, yang pasti yang harus perfect nih Om. Yang terakhir untuk kawan-kawan breeders di seluruh Indonesia, peternak cupang di Indonesia ya. Satu sih, itu kuncinya kita harus jangan lupa sama Allah ya. Kita memohon untuk kesuksesan kita. Pertama itu yang terakhir untuk pesan saya itu kita memohon sama Allah supaya kita diberi kesuksesan dan jalannya. Semua rezeki itu cuma Allah yang ngatur ya. Ya, yang ngatur. Kita hanya bisa berjuang aja. Kita bisa berjuang dan juga kita nggak bisa memiliki. Artinya gimana maksudnya? Ya kita semua yang ada yang punya kita itu hanya titipan. Rezeki, harta, uang, jabatan. Ya semua. Itu hanya titipan. Saya punya farm banyak, itu hanya titipan. Suatu saat juga pasti diambil. Jadi buat teman-teman, ini sharingan kita dengan Om Nuradi sangat memotivasi kita semua. Dari pengalaman dari Om ini berjuang dari nol, beliau istilahnya membeli dulu pertama ikan factor indukan dengan bertahan, mengalami jatuh bangkit, dan tadi sharingan motivasi yang sangat luar biasa dan berharga, sehingga memotivasi kita semua nih teman-teman. Ambil yang nilai-nilai positifnya ya, daripada kita semua buang yang negatif-negatifnya. Kesalahan kata-kata daripada kita mohon maaf, dan tetap semangat para breeders di seluruh Indonesia, terutama bagi komunitas dan umat cupang di Indonesia. Ya kan, kita semua bilang senyum, jangan lupa bahagia. Yuk, 1, 2, 3. Jangan lupa bahagia. Surege Amos TV. Amos TV, gokil.